Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Bob Merdeka Channel. Bersama saya Bob Merdeka, pengusaha pemilik brand keripik pedas Maici, yang juga menjadi seorang peringkat bronze lion di bisnis MLM Tiens. Ya, ntar tarik nafas dulu ya, capek naik tangga. Oke, ini sekarang saya berada di Bumi Maici setelah sekian bulan gak kemana-mana. Karena COVID-19, kemudian PSBB, akhirnya memang gak kemana-mana, dia karantina di rumah. Baru mulai sekarang nih ya ke Bumi Maici. Jadi kalau teman-teman yang merhatiin ratusan vlog saya, di beberapa vlog terakhir, di beberapa video terakhir itu selalu di rumah, di kamar, di halaman. Nah ini udah lama banget gak ke kantor, rasanya aneh ya. Oke, jadi ini vlog dari kantor, dari Bumi Maici. Buat teman-teman yang belum tahu, search aja di Google Maps, terutama orang Bandung bisa langsung ke Bumi Maici yang pengen beli keripik Maici atau menjadi reseller, menjadi agen, menjadi distributor, atau teman-teman punya produk lain yang pengen dikerjasamakan dengan Maici, silahkan ya. Tapi hari ini, vlog kali ini saya tidak akan membahas tentang Maici, tapi membahas tentang bisnis MLM Tiens. Nah, yang bakal saya bahas adalah sebuah topik, sebuah tema yang menurut saya cukup krusial, bukan cukup krusial, tapi cukup menjadi bahan diskusi buat teman-teman semua nanti di kolom komentar ya. Karena ini keresahan saya pribadi selama menjalankan bisnis Tiens ini selama kurang lebih 6 tahun. Jadi kalau di Tiens itu ada sebuah aturan yang sebenarnya menjadi kelebihan sekaligus kekurangan, yaitu peringkat tidak pernah turun dan akumulasi omset tanpa batas waktu. Artinya kita peringkatnya bakal naik terus-terusan, tidak pernah turun. Beda dengan MLM lain di mana ada riset lagi. Jadi peringkatnya itu bisa turun, bisa naik turun. Kalau di Tiens itu cenderung akan selalu naik atau minimal bakal sama ya. Jadi misalkan gini, kalau seperti saya sekarang sudah bronze lion, gak mungkin turun ke bintang 8, pasti naik ke silver lion, ke gold lion, dan seterusnya. Kalau teman-teman yang sudah peringkat bintang 8 gak mungkin turun ke 7 atau ke 6, pasti di 8, antara terus di 8 atau naik selama kita jalankan terus ya. Nah itu menjadi sebuah jebakan. Makanya judulnya yang bakal saya angkat hari ini adalah tentang jebakan peringkat di bisnis MLM Tiens ya. Jadi peringkat ini sebuah jebakan karena dengan dua aturan tadi, peringkat tidak pernah turun dan omset akumulasi tanpa batas waktu, otomatis kita bakal santai. Sebenarnya kelebihan karena di MLM lain itu peringkat itu turun. Kalau di sini nggak ada turun, yang ada naik terus atau stabil ya. Jadi intinya ini tuh kayak main ular tangga, tapi ularnya nggak ada. Jadi nggak mungkin turun, pasti naik terus. Itu keunggulan ya. Keunggulan seperti kalau misalkan kita pribadi sebagai pelaku bisnis MLM, kita ketemu orang MLM lain atau kita memprospek orang-orang baru, mereka resah dengan nanti turun nggak, nanti gimana dan sebagainya. Kita bisa dengan mudahnya, ini peringkat nggak turun, nggak apa-apa, santai aja. Nah tapi santainya ini yang bikin akhirnya menjadi jebakan. Karena saking santainya, teman-teman bisa raih bintang 8 itu tanpa target. Maksudnya tanpa target dalam artian nggak ada target dari Tiensnya, nggak ada target dari upline-nya, nggak ada target dari komunitasnya. Targetnya itu murni dari diri kita sendiri. Nah ini menjadi jebakan, artinya kita bakal santai. Seringkali beberapa grup saya pun begitu, santai aja lah, omset akumulasi tanpa batas waktu, peringkat nggak pernah turun, ya mau bintang 8 tahun depan boleh, mau 3 tahun boleh, mau 5 tahun boleh, mau 10 tahun boleh. Jadi saking nyantainya ya akhirnya nggak nyampe juga. Ini sebuah jebakan yang mengerikan, artinya kita menjadi tidak produktif dan menjadi ya santai tadi. Padahal esensinya bisnis ini itu bukan santai-santai, tapi esensinya bisnis ini itu membangun aset supaya kita mendapatkan residual income. Apalagi di satu titik kita bisa sampai ke passive income. Nah, bicara soal ini juga, bicara soal peringkat, jebakan peringkat lain yang menurut saya selain santai, itu jebakan pertama. Tapi jebakan kedua sebenarnya ini yang lebih mengerikan, yaitu mengejar peringkat. Nah, ini lain cerita. Kalau yang satu lagi, dengan peringkat tidak pernah turun dan omset akumulasi tanpa batas waktu, orang-orang yang menjalankan bisnis ini jadi cenderung terlalu santai, nggak ada target, nggak ada impian, nggak ada goals. Artinya kita nggak produktif, jadi santai banget. Ya akhirnya impian nggak nyampe-nyampe, goal juga nggak nyampe-nyampe karena nggak ada target ya. Karena targetnya kita yang tentukan sendiri, otomatis kita nggak punya goal dalam harian, bulanan, mingguan, dan tahun ke depan mau peringkat berapa, mau hidup seperti apa, mau kehidupan seperti apa yang kita punya, itu jadi kabur ya, jadi nyantai, terlalu santai, jadi kontraproduktif atau ya nggak produktif.
Nah, tapi sebaliknya, dengan peringkat tidak pernah turun ini, dan omset akumulasi tanpa batas waktu, ada jebakan lain di mana biasanya ini peringkat-peringkat yang sudah cukup atas lah ya, peringkat internasional biasanya seperti bronze line ke atas seperti saya, di mana mereka mengejar peringkat padahal belum waktunya. Ya, saya pernah alami hal ini ya, nanti saya cerita. Jadi, ternyata saya kena juga jebakan itu. Nah, tapi banyak beberapa leader dan calon leader yang bahkan mungkin sekarang posisinya sudah mentereng, itu belum tentu dia peringkat yang sehat. Saya pernah bilang di beberapa vlog sebelumnya bahwa peringkat itu bukan patokan bahwa bisnisnya sehat. Peringkat TMC itu bukan patokan bahwa bisnisnya sehat. Misalkan ada seorang gold line atau diamond, ya. Kalau bicara peringkat mentereng udah pasti kelihatan mentereng, tapi kalau ditelaah bisnisnya ya nggak tahu dia sehat atau enggak. Makanya bisa jadi lebih baik kita nggak mengacu ke peringkat TNS tapi ke peringkat One Vision yang pernah saya bilang di mana ya, ada di video sebelumnya tentang peringkat peringkat One Vision atau parameter bisnis One Vision. Kita mengikuti PBO. Jadi ada Core Producer, Royal, Crown, Ambassador, dan Majesty. Nah, tapi yang saya bakal bahas adalah orang-orang yang mengejar peringkat itu biasanya mereka mengejar reward, mengejar prestis, mengejar penghargaan, mengejar apalagi aktualisasi diri. Motifnya macam-macam lah ya, motifnya macam-macam. Jadi akhirnya yang menjadi salah kaprah dan akhirnya ujung-ujungnya secara garis besar keluarga bisnis TNC ini menjadi kacau-kacauan, menjadi ancur-ancuran ya. Berapa banyak diamond yang tumbang, berapa banyak gold line yang tumbang, berapa banyak bronze line, silver line, bintang 8, bintang 7 yang sudah tidak aktif dan jelek-jelekin nama TNC banyak banget ya. Karena TNC ini sudah 20 tahun dan banyak banget yang sudah menyerah. Menyerahnya itu bukan di garis pertama, baru bintang 4, 5, 6 biasa lah ya, udahan itu menyerah ya, quitters gitu. Tapi ini sudah di posisi mentereng. Bayangkan, diamond keluar, gold line keluar. Kok bisa keluar, Pak? Kok diamond keluar, gold line keluar? Nah, dari situ saya memahami bahwa jangan-jangan peringkat-peringkat yang diamond yang keluar, gold line keluar, ya dulunya mereka bisnisnya tidak sehat, otomatis hanya mengejar peringkat supaya bonusnya sih bahkan nggak bagus juga ya. Maksudnya gini, mereka mengejar peringkat karena ada reward tertentu ya, ada kualifikasi reward tertentu, terus pengen dapat reward tersebut. Akhirnya bisnis ini itu bukan lagi membangun aset, tapi mengejar peringkat, mengejar omset. Salah nggak? Nggak salah, tapi nggak tepat. Esensi akhirnya kita pengen membangun aset, membangun jaringan, kita bisa passive income, itu tidak menjadi esensial lagi. Jadi buat apa ngerjain bisnis TNC ini kalau hanya ujung-ujungnya ngejar peringkat tapi ditutup-tutupin. Nah, ini yang saya pengen bahas sebenarnya ya. Dari tadi nggak enak ngomongnya tapi udahlah ya. Jadi ditutup jebret. Misalkan posisinya dia sudah bronze line, ada satu jalur yang masih bintang 7. Sekitar misalkan ATNPV-nya kurang lebih omset akumulasinya kurang lebih sekitar 300 jutaan. Menuju ke bintang 8 itu kan harus 1,3 miliar secara PV, point value ya. Apa itu point value? Buat teman-teman yang nggak paham bisnis MLM, nanti tanyakan ke para pengundangnya yang memberikan link ini ya. Apa itu point value, minta jelasin ya. Ini memang sudah agak dalam nih pembahasannya karena ini keresahan saya tentang bisnis MLM TNC ya. Oke, balik lagi tadi point value-nya 300 juta, terus ke bintang 8 1,3 miliar. Nah, 1 miliarnya itu dikejar bukan dengan membangun grup, bukan dengan membangun jaringan pelanggan, bukan membangun jaringan user, network, seller, tapi ditutup jebret belanja 1 miliar. Salah nggak? Nggak salah. Dan dia secara peringkat, dia jadi silver line. Nah, tapi yang menjadi masalah 1 miliar ini menjadi produk yang banyak banget. Bisa jadi dilempar ke marketplace, dilempar ke sana sini, dan akhirnya dibanting-banting lah harga. Makanya teman-teman mungkin melihat kenapa kok kalau yang resmi distributor resmi seperti saya menjualnya kok harganya mahal. Lah, itu harga resminya, tapi di marketplace itu bisa gila-gilaan. Nah, mungkin salah satunya adalah orang-orang yang menutup peringkat ini. Dan nggak tanggung-tanggung kalau menutup 1 miliar kayaknya rasanya ada yang lebih deh ya. Ada yang tiba-tiba dari bronze line tiba-tiba diamond. Dapat reward nggak? Dapat. Ada yang dapat reward jalan-jalan ke luar negeri, reward 5.000 US, 10.000 US, 20.000 US, 50.000 US. Tapi dalam pengalaman saya, dalam pengamatan saya, ternyata hilang juga.
Jadi dapat reward sih ya, penerima reward ya diulu-ulukan sekitarnya kurang lebih berapa bulan sampai maksimal biasanya 1 tahun setelah konvensi reward itu dibagikan, tapi tahun berikutnya hilang. Saya sudah 6 tahun di bis ini, berapa banyak bronze lion, silver lion, gold lion, jangankan bronze lion, silver lion, gold lion, diamond hilang, gila nggak? Diamond hilang. Artinya kalau memang bonusnya besar, kalau bener asetnya oke, kalau jaringannya memang banyak, ngapain dia keluar? Itu logika sederhana. Tapi kenapa keluar? Saya yakin karena jebakan peringkat ini. Jadi yang penting diamond, yang penting gold lion, yang penting silver lion, yang penting dapat reward, yang penting jalan-jalan luar negeri dan sebagainya, apapun itu alasannya, peringkat ini menjadi tujuan utama. Bukan lagi membangun aset, bukan lagi mengejar manfaat, bukan lagi mengejar tujuan dari membangun bisnis MLM, yaitu passive income, membahagiakan orang tua dan sebagainya ya. Utamanya adalah residual income. Bahkan visi dari misterinya founder Tians juga membahagiakan banyak orang dengan menyehatkan sebanyak mungkin orang dan mesejahterakan masyarakat. Itu visinya. Tapi sudah bukan itu lagi ya. Yang penting peringkatnya keren, menteren. Terus peringkat itu hanya sesaat. Ya setelah dapat reward, setelah peringkatnya nyampe, yes, gue diamond. Terus apa? Nggak dapat apa-apa. Dan ini yang saya pengen bagikan sama teman-teman, terutama yang sudah mulai, yang bakal mulai, yang baru akan mulai, atau sudah di tengah-tengah yang sudah bintang 7, bintang 8, atau mungkin seperti saya, bronze lion, bentar lagi mau ke silver lion, gold lion. Kalau belum waktunya, jangan Anda tutup-tutupin. Maksudnya dengan belanja produk, terus dihajar, bonusnya yang nggak dihit. Bonusnya udahlah, tebak aja, yang penting gua silver lion, yang penting gua gold lion. Nah, saya pernah di posisi itu. Untungnya, alhamdulillah, kalau saya sih merasa dengan COVID-19 ini saya belajar banyak, sangat super belajar banyak. Kalau nggak salah bener sih ya. Beberapa bulan yang lalu itu ada kualifikasi trip ke Eropa, ya kualifikasi trip ke Eropa dan bisa sejalan dengan reward 5.000 US atau 10.000 US. Akhirnya saya kejar dan ada suatu masa di mana ego saya kena karena dari hitung-hitungan saya lihat downline saya bakal kena nih, ya. Downline saya ini bakal dapat reward. Ya, bakal dapat reward. Belum diumumin sih, tapi kandidat lah. Menurut saya kandidat besar dia dapat reward. Saya nggak tahu reward yang mana, entah 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 saya nggak tahu. Atau 5.000 US dollar saya nggak tahu. Yang jelas saya punya downline yang nyalip saya ya hari ini. Dan dia bakal dapat reward. Kalau nama reward peraih trip Eropa dia sudah dapat ya, bahkan dia dapat 2 nama bersama pasangannya. Ya, congrats buat downline saya. Siapa downline-nya nanti saya nggak perlu sebut, nanti juga tahu ya. Nah, tapi saya sebagai upline, masa sih saya nggak dapet? Nah, saya kejar tuh mati-matian. Saya kejar mati-matian di bulan, kalau nggak salah kualifikasi itu dimulai di bulan November atau Oktober ya. Oktober, November, Desember itu saya masih masih lolos. Januari lolos, kemudian COVID, Februari. Nah, di situ saya mulai reflektif. Saya kok ngejar bisnis ini, kok jadi ngejar peringkat, kok jadi ngejar reward. Nah, inilah yang saya maksud jebakan. Karena ada rasa di mana saya jangan kalah sama downline. Ya, itu belajar banget lah. Dan padahal sebenarnya harusnya saya bersyukur dari sisi aset. Downline saya bakal dapat reward dan sudah dapat reward trip Eropa juga. Kemungkinan bakal dapat reward trip yang reward yang cash reward, saya nggak tahu yang berapa. Dan saya belajarnya adalah di situ ya harusnya saya bersyukur saya punya downline yang bagus dan saya passive income dari jalur tersebut. Kenapa saya harus repot-repot? Kalau saya belum waktunya, belum masanya, ya sudah. Ya bangun saja dengan cara yang benar, dengan 7 langkah sukses, 7 kebiasaan dan 3 prinsip dasar, kita juga bakal sampai kok di peringkat yang downline saya dapatkan. Ya, saya bakal dapat reward juga di suatu saat. Sabar aja, karena kan justru tujuan utamanya balik lagi dengan corona ini, dengan COVID ini saya benar-benar reflektif. Loh kok saya jadi ngejar peringkat ya, kok saya lagi ngejar reward. Saya jadi sebenarnya ambisinya ambisi positif, di mana saya nggak mau kalah sama downline saya, ya nggak mau kalah dalam artian positif ya. Hari ini downline saya dapat reward, saya senang. Bahkan beberapa juga banyak banget. Dan bahkan downline saya ini nyalip saya. Saya bersyukur hari ini. Tapi waktu itu saya positifnya adalah dari kacamata saya, dari sudut pandang saya yang positif, saya nggak boleh kalah. Karena kan namanya pemimpin saya harus berikan contoh. Ya, dalam artian bukan kalah kompetisi, bukan. Tapi kalau downline saya dapat reward, harusnya saya juga bisa dapat reward. Ya, dengan menyeimbangkan di jalur lain.
Tapi ternyata jalur saya yang lain itu belum waktunya. Belum waktunya menyeimbangkan jalur saya yang besar ini. Belum waktunya. Jadi ya nggak bisa dipaksakan. Tapi hampir saya paksakan, hampir di Januari Februari, hampir saya paksakan, di mana saya kejar mati-matian home meeting dan seterusnya, jualan segala macam, membangun jaringan, dan aduh ini berapa puluh juta lagi kurang nih omsetnya. Hampir saya belanja produk banyak untuk nyetok, untuk nutup. Hampir saya lakukan itu. Dan beruntung saya konsultasi sama upline saya, reflektif dengan goal saya, ternyata saya balik lagi membangun bisnis ini tuh untuk apa? Untuk impian saya, untuk keluarga saya, untuk orang-orang tercinta, untuk membangun aset, untuk tujuan passive income. Nggak pernah ada untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain dengan dipaksakan. Kalau kita dapat penghargaan dengan memang kita layak menjadi gold lion dengan cara yang benar, dari jadi diamond dengan cara yang benar, mendapatkan reward dengan cara yang benar, yang nggak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah adalah, wah ini kurang nih 100 juta, kurang nih 50 juta. Apalagi yang parah, aduh ini kurang 1 miliar, belanja 1 miliar. Dan itu lumrah terjadi Bapak Ibu. Ya teman-teman semua yang nonton video ini, ya itu lumrah banget. Kayaknya itu sudah menjadi rahasia umum para pelaku MLM. Banyak banget yang melakukan itu. Kayaknya bukan di Tiens saja, tapi ini bicara di keluarga Tiens, banyak banget yang melakukan itu dan akhirnya tumbang juga. Sudah berapa diamond yang hilang, sudah berapa gold lion yang hilang, berapa silver lion yang hilang gara-gara mengejar reward, mengejar peringkat, mengejar prestis, mengejar penghargaan, mengejar tidak mau kalah sama downline dalam artian yang positif ataupun negatif. Nah, saya hari ini bikin video ini supaya teman-teman tidak terjebak dengan jebakan peringkat ini. Ya, jadi ada dua ya, jebakan peringkat, jebakan yang nyantai-nyantai. Jadi jangan, itu kata Pak Bob bilang, nggak usah ngejar-ngejar banget lah. Lah enggak, tetap dikejar. Ya bukan berarti santai juga, tapi di posisi dimana akhirnya teman-teman harus menghadapi, ternyata teman-teman belum waktunya dapat reward, belum waktunya teman-teman memang harus di peringkat tersebut, silver lion, gold lion, diamond. Jangan dipaksakan dengan cara yang tidak benar, ditutup lah atau apalah, akhirnya jadi banyak sekali strategi-strategi yang keluar dari jalur, keluar dari koridor sistem, banting-banting harga lah, apalagi bajak jaringan, sebagainya lah yang kayaknya kalau saya sampaikan di sini tidak tepat dan tidak etis juga ya. Bahkan nanti teman-teman bakal banyak pertanyaan ya. Mungkin tapi sebenarnya ini saya bikin video ini supaya kita ada diskusi positif. Teman-teman bisa diskusi di kolom komentar ya tentang mungkin ada jebakan-jebakan lain di bisnis MLM yang kita harus peka dan sadarin supaya kita menjalankan bisnis MLM. Kalau dalam kasus ini adalah MLM Tiens, itu dengan cara yang benar dan tepat dan istiqomah. Ya memang kita mau menjemput impian kita membangun aset, bukan sekedar mengejar peringkat atau mengejar reward. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan ya. Jadi teman-teman jangan terjebak dengan jebakan peringkat di bisnis MLM Tiens ini berbahaya ya. Jadi sewajarnya saja. Karena begini teman-teman, kalau teman-teman mengerjakan bisnis ini dengan 3 prinsip dasar, 7 langkah sukses, 7 kebiasaan, sistem 773 One Vision, peringkat itu otomatis kok. Bronze Lion, Silver Lion, Gold Lion, Diamond, reward puluhan ribu US dollar, passive income, penghasilan ratusan juta per bulan, bahkan miliaran per bulan, itu bakal didapatkan secara otomatis karena kita membangun aset yang benar. Tapi kalau teman-teman membangunnya dengan cara yang tidak benar, mungkin peringkat bakal dapat tapi asetnya nggak dapat. Jadi fokuslah seperti apa yang dibilang sama Pak Handri Wiguna upline saya, fokuslah membangun aset, semuanya adalah bonus. Peringkat, passive income, penghargaan dan sebagainya adalah bonus tambahan. Tapi kalau teman-teman nggak bangun asetnya, teman-teman nggak akan dapatkan apapun ya. Mungkin dapat tapi sesaat, tapi kalau teman-teman bangun asetnya, semua bakal dapat. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Ketemu lagi nanti di vlog-vlog berikutnya.